Kembali bersama kami dalam IDX First Session Closing. Pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan APBN per Oktober 2024 tercatat defisit 309,2 triliun rupiah. Sri Mulyani menyatakan defisit per Oktober itu terjadi imbas belanja negara yang tumbuh tinggi mencapai 2.556 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan APBN defisit 309,2 triliun rupiah per Oktober 2024. Defisit tersebut setara 1,37% terhadap produk domestik bruto. Defisit per Oktober itu terjadi imbas belanja negara yang mencapai 2.556,7 triliun rupiah. Realisasi belanja itu setara dengan 76,9% dari total anggaran 2024. Untuk kinerja APBN hingga Oktober 2024, kami sampaikan kepada teman-teman wartawan bahwa pendapatan negara mencapai 2.247,5 triliun rupiah. Ini artinya 80,2% dari target APBN 2024 sudah kita kumpulkan dan ada kenaikan 0,3% dibandingkan periode Oktober tahun 2023. Dari sisi belanja negara, APBN telah membelanjakan 2.556,7 triliun rupiah. Ini artinya 76,9% dari pagu anggaran di APBN 2024 telah dibelanjakan 76,9%. Terkait belanja negara, Sri Mulyani mengatakan realisasi belanja tumbuh sangat tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yakni naik 14,1% secara tahunan. Ia menegaskan tingginya belanja negara bisa memberikan dampak yang cukup baik terhadap perekonomian. Sementara itu, pendapatan negara per Oktober 2024 tercatat sebesar 2.247,5 triliun rupiah atau sebesar 80,2% dari target. Tercatat pendapatan negara mengalami kenaikan 0,3% year on year dibandingkan periode yang sama di tahun 2023. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX. Ya, hari ini akan kita ulas terkait dengan perkembangan APBN terkini dan juga perombakan struktur dari Kementerian Keuangan yang baru saja dilakukan dan juga sudah keluar pernyataan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Kita awali dengan defisit APBN terlebih dahulu, pemirsa, di mana tadi sudah disampaikan 309,2 triliun rupiah menjadi posisi defisit APBN per Oktober 2024. Sementara itu terkait dengan posisi defisit APBN terkini, ini ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Selyos Bima Yudhistira mengungkapkan bahwa pelebaran defisit anggaran pendapatan dan belanja negara pada 2024 disebabkan oleh 3 faktor utama yang saling berkaitan. Kondisi tersebut perlu dicermati secara serius karena dapat berdampak pada stabilitas fiskal dan ekonomi Indonesia ke depan. Ya, faktor pertama yang disebutkan oleh Bima Yudhistira yakni pelebaran defisit APBN disebabkan oleh perlambatan pendapatan negara dibandingkan tahun sebelumnya. Ia menjelaskan salah satu penyebabnya adalah penurunan drastis pada pendapatan pajak penghasilan ataupun PPh migas yang disebabkan oleh harga minyak global yang rendah. Selain itu, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP juga tertekan akibat kinerja komoditas yang lebih rendah dari ekspektasi seiring dengan melemahnya permintaan global. Faktor kedua yang turut berkontribusi terhadap pelebaran defisit adalah lemahnya kinerja sektor industri manufaktur yang berimbas pada penurunan pendapatan pajak dari sektor tersebut. Ia mengatakan pajak dari industri manufaktur tercatat melemah 7,87% secara tahunan ataupun secara year on year. Menurutnya, jika situasi ini berlanjut, maka rasio penerimaan pajak dan target pajak tahun ini beresiko meleset. Penurunan kontribusi sektor industri juga berisiko menurunkan pajak-pajak lainnya dalam beberapa kuartal ke depan. Sementara itu, faktor ketiga yang menyebabkan pelebaran defisit adalah pembengkakan belanja pemerintah, terutama terkait dengan belanja modal untuk infrastruktur. Ia pun menyoroti adanya lonjakan belanja modal yang naik signifikan sebesar 40% secara year on year pada periode Januari hingga Oktober 2024
seiring dengan upaya penyelesaian proyek-proyek strategis nasional. Selain itu, meskipun tidak disebutkan secara rinci, ia juga mengingatkan bahwa kenaikan beban belanja bunga utang juga turut berkontribusi pada peningkatan defisit APBN. Dan pemirsa, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, selain melaporkan perkembangan APBN terkini, Kementerian Keuangan juga memberikan pernyataan soal perombakan struktur yang salah satunya memutuskan untuk menghapus Badan Kebijakan Fiskal ataupun BKF. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait hal tersebut, berikut informasi selengkapnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan alasan adanya perombakan struktur organisasi di Kementerian Keuangan yang meliputi pembentukan Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, serta Badan Teknologi Informasi dan Intelijen Keuangan. Sri Mulyani menjelaskan perubahan Badan Kebijakan Fiskal menjadi Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal didasarkan pada aturan organisasi, di mana fungsi perumusan kebijakan lebih sesuai dipegang oleh Direktorat Jenderal daripada badan. Tadi saya sebutkan yang BKF tadi akan dijalankan dalam bentuk Direktorat Jenderal untuk strategi ekonomi dan fiskal. Itu untuk dilakukan perubahan nomenklatur karena untuk mengikuti norma di mana Direktorat Jenderal mengeluarkan policy sementara badan tidak. Selanjutnya, Menteri Keuangan menyebut dibentuknya Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan mempunyai tujuan strategis untuk memperkuat peran Kementerian Keuangan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Sri Mulyani menilai bahwa peran Kementerian Keuangan menjadi semakin krusial dalam menjaga stabilitas sektor keuangan, terutama dengan bertambahnya kewenangan kementerian di bidang ini. Tim Liputan, IDX News. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengubah susunan organisasi Kementerian Keuangan yang terdiri dari Direktorat Jenderal, Badan, dan juga staf ahli. Salah satu yang signifikan adalah menghapus Badan Kebijakan Fiskal atau BKF. Ya, ketentuan penghapusan Badan Kebijakan Fiskal termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan yang diteken pada 5 November 2024 atau tepat 17 hari usai Prabowo Subianto resmi menjadi RI1. Adapun fungsi Badan Kebijakan Fiskal kini dilebur ke Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Denny Surjantoro menuturkan, peleburan itu bertujuan untuk memperkuat tugas dan fungsi dari Badan Kebijakan Fiskal atau BKF yang membidangi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi ekonomi dan fiskal. Dalam pasal 14 Perpres 158 tahun 2024 dijelaskan bahwa tugas Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal mencakup perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang strategi makrofiskal, sektoral, pendapatan, belanja dan pembiayaan. Ditjen ini juga menjalankan tugas pelaksanaan administrasi Ditjen dan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Ya, selain penghapusan Badan Kebijakan Fiskal atau BKF, pemerintah melalui Perpres yang sudah ditekan oleh Prabowo Subianto, ini juga membentuk badan baru yakni Badan Teknologi Informasi dan Intelijen Keuangan yang masih berada dalam naungan Kementerian Keuangan. Lantas apa tujuan pembentukan badan tersebut? Berikut informasinya. Melalui Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024, Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Badan Teknologi Informasi dan Intelijen Keuangan. Badan tersebut berada di bawah komando Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan penambahan Badan Teknologi Informasi dan Intelijen Keuangan ditujukan untuk memperkuat infrastruktur digital di lingkungan Kementerian Keuangan. Badan ini akan menjadi penggerak utama transformasi digital kementerian dengan berfokus pada pengembangan teknologi digital dan kapasitas intelijen keuangan. Kemudian untuk Badan Teknologi Informasi dan Intelijen Keuangan, ini di Kementerian Keuangan selama ini kita sudah memiliki apa yang disebut Central Transformation Office, itu yang memegang seluruh teknologi digital atau pusat intelijen dan teknologi
digital di Kementerian Keuangan diperkuat menjadi badan di dalam rangka kita untuk memperkuat keseluruhan infrastruktur digital di Kementerian Keuangan dan juga mengantisipasi semakin digitalisasi seluruh dunia dan seluruh perekonomian, di mana intelijen keuangan tidak hanya dari sisi hardware atau sistem perangkat keras, namun juga software dan terutama untuk intelijen, data analitik, dan kemampuan untuk terus meningkatkan kapasitas artificial intelligence kita sendiri. Secara garis besar berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 198 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan, tugas Badan Teknologi Informasi dan Intelijen Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi serta pengelolaan data, informasi dan intelijen keuangan. Tim Liputan IDX News. Ya, pada 5 November kemarin, Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan. Melalui peraturan ini, Presiden membentuk lembaga baru bernama Badan Teknologi, Informasi dan Intelijen Keuangan. Ya, lembaga baru tersebut akan bekerja di bawah koordinasi langsung Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan dipimpin oleh seorang kepala badan. Berdasarkan pasal 53 dalam Perpres 158, Badan Teknologi, Informasi dan Intelijen Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi serta pengelolaan data, informasi dan intelijen keuangan. Badan tersebut juga memiliki fungsi penjurusan kebijakan teknis, rencana dan program pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan data, informasi dan intelijen keuangan, serta transformasi digital dan manajemen perubahan. Menurut Sri Mulyani, badan ini penting untuk menghadapi perkembangan digitalisasi global dan dalam meningkatkan kemampuan analitik serta pemanfaatan kecerdasan artifisial. Ya pemirsa, itu tadi update seputar posisi APBN terkini dan juga pembentukan badan baru serta perombakan struktur di Kementerian Keuangan. Dan kita harapkan sekali lagi bahwa perombakan yang dilakukan dan juga pembentukan badan baru ini bisa meningkatkan kinerja dari Kementerian Keuangan sekaligus Direktorat Jenderal masing-masing untuk kemudian bisa mengejar target yang telah ditetapkan agar kemudian bisa menjaga APBN tetap dalam batas yang cukup aman dan juga badan-badan tadi bisa berfungsi secara optimal. Dan pemirsa, kita cukupkan informasi di segmen ini. Pastikan Anda masih bersama kami dalam IDX Precision Closing.